Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Saya rindu kita baca Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Minggu lalu kita berbicara tidak boleh bercerai. Hari ini saya mau bahas di kata telah dipersatukan. Ya, jadi kata dipersatukan itu juga memiliki arti dipasangkan. Kita suami istri itu kayak seperti lembu yang dipasangkan kuk. Dipasangkan seperti sepasang lembu dikenakan satu kuk untuk membajak atau membawa pedati untuk menempuh satu tujuan. Kalau ini ibarat suami, ini istri. Dipersatukan. Susah nggak kira-kira jalan begini? Susah nggak jalan seperti ini? Tidak om, mantap. Ada tanggapan yang lain? Susah, oh ada yang bilang susah. Yang belum nikah nggak usah jawab ya. Jangan sok-sok tahu kalian. Coba Bobby sini dulu, Bobby. Pasang gini ya. Gini, ya. Ini kami contohnya. Coba Bobby ke sana, aku ke sini. Kita jalan. Susah nggak? Susah. Kenapa? Karena Bobby punya kemauan sendiri, aku punya kemauan sendiri. Tapi coba kita ikut aja Bob, maju Bob. Susah nggak Bob? Ringan nggak Bob? Ringan. Enak nggak? Enak. Oke, terima kasih. Jadi seperti itulah pernikahan. Kenapa seringkali berat kita rasa pernikahan? Karena ada suami mau ke kiri, ada suami mau ke kanan, nggak sepaham. Ini yang berat, ya. Jadi menikah itu adalah sebuah keputusan menjalani hidup berjalan berdua. Sekali lagi berjalan berdua hingga akhir. Kamu lihat ini sampai bulang-bulang nenek-nenek dia berjalan berdua sampai akhir. Itulah pernikahan, ya. Jadi ini nggak gampang, ya. Pernikahan itu tidak gampang. Satu mobil saja suami istri berdua itu nggak gampang. Suaminya bawa mobil, istrinya dari samping rem. Hati-hati, pelan-pelan. Ini yang ketawa, yang ketawa yang punya mobil. Yang nggak ketawa mungkin belum punya mobil. Bilang kiri kanan, aku doakan kamu punya mobil supaya kamu mengalami pengalaman ini. Di mobil saja dua orang berjalan itu nggak gampang. Banyak laki-laki stres di mobil itu bukan karena macet, tapi karena itu tadi. Awas. Kirimin kan kosong itu. Hari ini kita mau belajar, ya. Dua orang satu mobil pun gak gampang, apalagi dua orang yang berbeda dalam satu rumah tangga sampai akhir, sampai maut. 3 prinsip hari ini untuk mampu berjalan berdua hingga akhir. Itu yang pertama, menyatukan visi. Tuhan sendiri memiliki visi dalam menciptakan pernikahan. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang Tuhan mau di kesatuan suami istri itu? Yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Yang pertama, suami istri itu harus menyatukan visi, tujuan. Ya, kalaupun nggak sama tujuannya, minimal suami istri itu harus saling mendukung.
Tuhan itu salah satu visinya menciptakan pernikahan itu akan ada keturunan-keturunan ilahi. Makanya suami istri kita punya hak untuk mengajar anak kita itu punya karakter ilahi. Supaya nanti mereka waktu punya anak lagi, ajar lagi karakter ilahi. Jadi semua ada keturunan-keturunan ilahi. Jadi jangan lagi ajar yang tidak benar kepada anak kita. Saya dulu ada teman saya, teman bermain, nangis dia, mungkin namanya anak-anak berantem kan, diadukan sama bapaknya. Datang bapaknya sama, mana tadi yang hantam kau, mana, ini, sekarang kau hantam dia katanya. Itu pelajaran yang sesat. Dan anak yang dulu hantam dia, sekarang sudah jadi preman. Kehidupannya pun kacau balau. Makanya ini penting. Jadi yang pertama, kita harus punya visi. Pendeta itu pun karena ada visi di situ maka dia tetap kuat. Kalau enggak kuat dia bertahan di situ. Yang mau dihadapi binatang buas, jemaat ya enggak banyak. Paling berapa kalian ibadah? 20 orang. Yang dilihat cuma sawit, listrik enggak ada, sinyal enggak ada. Kalau bukan karena visi daripada Tuhan, dia enggak kuat. Makanya pernikahan juga begitu, harus ada visi. Visi itu bisa berubah-berubah. Itu kayak target. Kalau sudah tercapai target itu, buat lagi target yang lain. Dan suami istri itu harus mendukung sama-sama target itu. Ya. Jadi buat anak-anak kami yang belum menikah, ingat, cari nanti pasangan yang punya visi. Waktu kalian sudah mulai berteman, tanya dia, "Bang atau Dek, apa visimu?" Kalau dia bilang, "Hari ini aku rencana akan bekerja, cari uang, nanti aku akan bangun usaha, dari usaha itu kita akan hidup. Kalau udah ada nanti uang kita bangun rumah, kita buat ini, nanti setelah itu rumah kita bisa pakai memuliakan Tuhan." Itu visi, itu keren. Tapi kalau ditanya, "Apa visimu Bang, tujuan?" Apakin visi Dek, katanya kan. Atau udahlah Dek, mengalir saja kita bersama Tuhan. Mengalir bersamamu. Bilang sama dia, you, me, and. Harus jelas. Ya, harus jelas. Jadi yang pertama, satukan visi. Ya, saya nggak tahu apa visi keluarga. Semua kita punya visi masing-masing. Ada yang punya visi beli tapak, beli rumah, beli mobil, menyekolahkan anak. Visi itu pokoknya visi keluarga masing-masing. Satukan visi kita, ya, saling mendukung. Itu yang pertama untuk kita bisa keluarganya kuat. Yang kedua, ini juga nggak kalah penting, menjaga komunikasi. Salah satu penyebab perceraian terbanyak sekarang karena sudah kurangnya komunikasi. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini prinsip, Bapak Ibu dengar ya. Ini prinsip, ini konsep firman Tuhan, ini urutannya. Yang pertama cepat mendengar, lambat berkata-kata, yang terakhir lambat marah. Nomor satu apa? Cepat mendengar, kedua lambat berkata-kata, ketiga lambat marah. Ini prinsip komunikasi. Banyak orang dia cepat marah-marah, ngomel dan gak pernah mau mendengar. Udah sadar baru mendengar. Masalahnya banyak orang gak sadar-sadar. Itu enggak konsep firman Tuhan. Kalau mau rumah tangga kita baik, konsep komunikasi itu cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Jangan belum dengar, udah ngomong, udah marah. Ini harus kita kuat, ya. Jadi itu prinsip komunikasi. Jadi ada hal yang perlu kita belajar. Yang pertama mendengar. Amsal 4 ayat 20-21 bilang begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ini termasuk untuk ini istri, anak-anak. Perhatikan perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi perhatikan. Kalau kita mendengar, perhatikan.
Selalu saya bilang asal ngomong, perhatikan. Di gereja ini selalu diingatkan, asar itu kalau salaman, perhatikan. Ini tatapan, ini komunikasi. Makanya saya pun kalau ngomong kan selalu lihat saudara ya. Nggak ada aku bilang, saudara-saudara, gimana? Sehat saudara hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Ini komunikasi, walaupun aku ngomong, tapi kalau mataku nggak ngelihat, itu beda. Makanya ngomong juga gitu. Bayangkanlah aku ngomong gini, haleluya. Sehat saudara semua? Sehat, haleluya. Daripada gini, sehat saudara semua? Sehat, haleluya. Ini sama aku ngomong, tapi beda hasilnya. Nah, salah satu untuk prinsip ini, perhatikan ya. Orang yang tidak didengar akan hilang. Kalau kita nggak dengar suami kita akan hilang, hilang tanda kutip. Kalau kita nggak dengar istri kita akan hilang. Kalau kita nggak dengar orang tua kita juga akan hilang. Kalau kita nggak dengar anak-anak kita akan hilang. Saya waktu Senin malam itu nginap di hotel, ada satu bapak messenger saya. Dia jemaat di tempat lain, kami pernah buat seminar di gerejanya, lalu dia bilang, Pak boleh saya telepon, ada masalahku. Lalu dia telepon saya, Pak berat sekali masalahku. Lalu bilang, masalah apa? Dia bilang, aku punya 2 anak, laki-laki. 1 sudah kuliah baik-baik di Medan, baik sekali anak ini, taat. Yang 1 ini Pak, dia udah 2 tahun tamat SMA, tapi gak mau dengar aku. Apa yang dia mau itu yang dia kerjakan. Setiap hari kami pergi ke ladang, dia tidur di rumah. Udah sore bangun dia pergi ke kedai, main game online, sampai bawa kereta ke sana kemari. Jam 12, jam 1 malam dia pulang ke rumah, kami sudah tidur. Dia tidur, pagi kami ke ladang, dia masih tidur Pak. Suka-sukanya ngomong apapun gak didengarnya Pak. Gak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Kalau aku marah, kalau aku pukul kayaknya udah gak masanya, dia udah dewasa Pak. Apa yang harus kulakukan kata. Aku cuma bilang ini Pak, sudah pernah gak Bapak coba panggil dia atau ajak dia entah kemana, kalian jalan berdua, ngomong dari hati ke hati, dengar dia, apa omongannya, apa keluhannya, apa keinginannya. Mana tahu ada kerinduannya yang kita gak pernah tahu sebagai orang tua. Aku bilang, iya ya Om, aku belum pernah lakukan itu. Coba. Sering sekali masalah kita bukan masalah yang lain-lain, tapi masalah kita di mendengar. Ya. Apalagi kan bapak-bapak, perempuan ini kan makhluk suka bicara ya. Yang karunia berkata-katanya itu berkelimpahan dari Tuhan. Nah, ini jadi satu tantangan buat kita pria-pria, harus banyak mendengar. Apalagi ini jadi kompleks lagi masalahnya, apalagi kita pria-pria ini nggak mau bertele-tele, to the point, nggak mau ke sana ke sini. Padahal kita disuruh harus banyak mendengar. Nah, ini yang kita pria harus banyak belajar. Kadang-kadang kan suka gitu ya, istri cerita panjang lebar. Kita sambil dengar, kita sambil mikirin solusi. Apa sekali ini ku bikin jalan keluarnya. Apa sekali ini ku bikin jalan keluarnya buat masalah istriku ini. Apa ya, saking kita sibuknya memikirkan jalan keluar, dia lagi ngomong, kita kadang-kadang gak dengar lagi apa yang dia ngomong. Dengarnya Bapak katanya pula. Sampai apa tadi kamu bilang? Gak fokus lagi kita. Padahal Pak, sering di rumah tangga kami, itu seringkali istriku waktu cerita dia, ku dengar aja gini Pak. Kalau perlu dijawab, gak bisa kayak gitu, gak pas. Sampai akhirnya ceritanya selesai. Dia nggak perlu solusi, masalahnya selesai sendiri Pak. Hanya dengan modal, nggak capek kita mikirin solusi. Kadang perempuan ini hanya butuh didengar saja. Dia nggak butuh solusi. Kadang ya. Jangan pula nanti nggak perlunya solusi jangan. Kadang ya kadang. Bilang kiri kanan, dengar istri, bilang sama suami. Hanya modal ini aja Pak, per ya. Selesai sendiri masalahnya.
Kita pun nggak capek mikir, dia pun tenang. Daripada nggak bisa begitu, nggak bisa, dia belum selesai bicara, kita jawabin, timbul lagi masalah. Ada satu prinsip begini, komunikasi adalah kekuatan rumah tangga. Tapi kekuatan komunikasi bukan terletak pada bicara, tapi mendengar. Sekali lagi saya ulang, ini penting. Komunikasi adalah kekuatan rumah tangga, tapi kekuatan komunikasi itu bukan terletak pada bicara, tapi mendengar. Orang yang biasanya banyak bicara akan banyak mendapati masalah. Tapi orang yang banyak mendengar itu rumah tangganya pasti akan teduh. Nah, jadi kunci kekuatan komunikasi di mendengar. Makin banyak kita mendengar akan makin banyak kita mengerti. Suami-suami makin banyak kita mendengar istri. Istri-istri makin banyak kita mendengar suami. Gak usah lagi kita banyak bicara pun udah pasti saling ngerti. Apalagi kadang-kadang istri ini kan Pak, dia pikirnya kita ini Tuhan. Maunya ngerti suamiku itu, maunya ngerti suamiku itu. Misalnya jalan-jalan kita ke mall kan, lalu diangkatnya baju. Unik kali bajunya ini ya Pak, katanya sama kita. Kalau kita nggak ngerti, kita bilang unik. Pergi kita itu udah merajuk-merajuk itu. Maksudnya beli baju itu. Tapi kalau kita udah sering komunikasi, unik bajunya, beli mak, beli. Berapa Kit? Kan nggak mahal kali, beli gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Unik kali pun katanya kita bisa mengerti karena sering sama dan saling mendengar. Bilang kiri kanan, saling mendengar. Ada survei bilang begini, kalau suami itu setiap hari ngomong 7.000 kata, tapi kalau perempuan 15.000 kata. Makanya Pak, kalau istri kita ngomong gitu, kayak pesawat itu tunggulah sampai landing, sampai mendarat, kalau perlu sampai parkir. Jangan dipotong. Suami yang suka potong-potong istrinya bicara, istrinya kayak ayam potong. Tapi dengar, suami yang belajar mendengar, sering menghargai istrinya, istrinya itu akan makin luar biasa. Ya, jadi ini penting. Makanya dari cara bicara saja pun berbeda ya. Laki-laki itu kan to the point, langsung, nggak banyak basa-basi. Kalau perempuan basa-basinya yang banyak. Karena memang diciptakan ini sangat berbeda. Satu makhluk nggak banyak bicara, satu banyak bicara. Asal nelepon. Kalau laki-laki, jaka mesli, rumah sili, baci pinjam kawil du, banci sili, rekam, aku ya, oke, dah, nggak sampai 1 menit, itu laki-laki. Kalau perempuan, halo, gimana kabar du Eda, sehat, gimana, anak du lulus, di apa kemarin diambilnya? IPS, kok enggak IPA Eda? Kemarin waktu di pesta itu kulihat baju merah, kamu bagus, di mana kamu beli Eda? Panjang ceritanya. Terakhir, ada bawang du Eda, pinjam. Panjang lebar, tapi fokusnya sedikit. Itu perempuan. Makanya ini harus dipahami ya. Perempuan juga harus mengerti ini. Kenapa sering terjadi konflik di rumah tangga? Salah satunya gara-gara komunikasi. Contoh, suami itu kalau menurut penelitian cuma 7.000 kata. Bayangkanlah kalau suami kita itu kerja di luar, mungkin kerjanya sales. Atau pokoknya kerjanya itu membutuhkan banyak bicara. Mungkin sepanjang hari dia bekerja udah habis 7.000 kata. Mungkin udah 8.000 pun dipakainya. Jadi udah sampai di rumah itu udah lelah. Udah capek. Udah nggak pengen ngomong. Datang kita dari pagi belum ngomong, yang 15.000 itu masih di dalam belum keluar. Kadang-kadang gimana Pak? Sehat Pak? Kenapa kamu diam? Kenapa kamu diam? Kutanya gitu kamu selalu ya, gitu nggak pengertian kamu ya. Jangan-jangan di luar ada selingkuhan tuh yang lain. Jadi udah panjang karena nggak mengerti ini. Kalau kita mengerti, oh iya ya suamiku udah capek. Udahlah aku udah nggak usah banyak ngomong. Sering gitu, karena nggak saling mengerti. Makanya firman Tuhan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Makanya dengar ya, ibu-ibu dengar, ini penting. Walaupun penelitian menjelaskan wanita itu bicara 15.000 kata per hari,
Tapi dengar ini, wanita Allah, saya mau pakai bahasanya begini. Wanita normal mengeluarkan 15.000 kata per hari. Tapi wanita Allah, dia bisa mengekang lidah. Bilang kiri kanan sesama ibu-ibu, nggak harus keluar semua eda, bilang. Jadi jaga mulut kita. Jadi cara berkomunikasi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ini harus juga dipahami. Suami-suami pahami. Istri itu cara berkomunikasinya pakai perasaan. Kalau pria-pria, ibu-ibu juga harus pahami. Cara berkomunikasinya itu pakai logika. Makanya selalu asal ada masalah, itu perempuan pasti, kamu gak ngerti perasaanku, katanya. Itu perempuan. Kalau laki-laki lagi marah, makanya pakai otak. Selalu logika yang ditekankan. Itu laki-laki. Makanya ini harus saling mengerti. Contoh, kalau misalnya ibu-ibu ada janji dengan suaminya. Contoh, kita ketemu nanti di Brastagi jam 5. Lalu si suami jam 5 sudah nunggu di Brastagi, ibu-ibu terlambat. Itu ibu-ibu nggak cukup. Maaf ya Pak, terlambat aku. Maaf ya Pak, terlambat aku. Nggak cukup. Laki-laki itu harus pakai logika. Terangkan dengan logika, kenapa ibu terlambat. Harus bilang, Pak, aku tadi sebenarnya 4:30 udah dari rumah. Kutunggu mobil. Nggak ada. Karena hari raya susah mobil, Pak. Ini pun tadi, Pak, gantung aku di Gantang Siria ke Brastagi, Pak. Contoh ya. Karena nggak ada mobil, takut aku bapak lama kali nunggu. Makanya terlambat aku, Pak. Itu masuk akal laki-laki. Maka dia bilang, oh iyalah. Jadi laki-laki itu nggak perlu maaf. Dia perlu jawab dengan logika. Tapi beda dengan perempuan, Pak. Kalau misalnya kita terlambat, laki-laki terlambat, perempuan udah 1 jam nunggu, udah marah dia. Datang kita, maaf ya mak, tadi aku tunggu mobil, susah hari raya, kita panjang lebar. Marah itu, alasannya, pasti gitu katanya. Alasan, karena perempuan itu komunikasinya pakai perasaan, bukan logika. Banyak laki-laki kan gitu. Aku pun pakai logika. Ku cobalah sama istriku, terangkan dengan logika. Nggak masuk sama dia, Pak. Sama perempuan kalau kita salah, cuma ngomong gini. Pasti udah lama kamu nunggu kan nanti ginting. Maaf ya. Salah aku, maaf. Ya nyong katanya. Karena dia pakai perasaan, nggak pakai logika. Cuma ngomong maaf saja sudah cukup. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Tapi ini seringkali masalah kita. Kita laki-laki kadang ngomong maaf itu gengsi. Padahal dengan kata maaf selesai semua. Daripada kita terangkan begini gak masuk di perasaannya. Sama juga perempuan. Maaflah kamu bilang sama suami itu gak masuk itu. Harus terangkan secara logika mereka. Jadi ini adalah makhluk yang berbeda yang harus selalu kita mengerti. Jadi ingat, kalau kita mendengar, dengarlah pasangan kita. Istri-istri, suami-suami, orang tua, anak. Kalau mendengar, dengar. Lihat, pasang telinga. Jangan sampai main handphone, baca koran, jangan. Jangan sambil jalan-jalan. Kalau dengar, dengar. Ya. Nah, apalagi yang perlu, prinsip berkata-kata. Ini juga penting. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Hendaklah kata-kata kita, suami, istri, anak, orang tua, senantiasa, selalu penuh kasih. Jangan hambar, nggak ada rasanya, sia-sia. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi ngomong kita itu senantiasa harus penuh kasih. Jadi jaga setiap perkataan kita. Apalagi prinsip yang berikut. Prinsip menang atas emosi. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat jangan beri kesempatan kepada iblis itu ternyata kaitannya dengan marah.
Seringkali tanpa kita sadar kita marah, dan kita nggak sadar kita sedang memberikan kesempatan, peluang kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Sehingga kalau iblis sudah menguasai, udah susah bagi kita untuk lepas dari marah. Makanya marah itu celah untuk iblis masuk. Makanya ingat prinsip komunikasi tadi. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Makanya keluarga Kristen itu harus penuh dengan pengampunan. Ya. Yang terakhir, ada 3 level komunikasi. Yang pertama level basa-basi. Keluarga kita itu harus ada punya level ini. Jangan ada di sini keluarga yang udah nggak lagi komunikasi basa-basi. Ketawa bersama, bercanda bersama, itu penting ya. Jangan ada yang tegang-tegang ngomong sama suami istri pun udah jarang, jangan. Keluarga yang sehat itu harus punya level komunikasi basa-basi. Yang kedua ada level yang penting. Sering kita harus juga punya komunikasi itu level-level yang penting. Bicara mungkin tentang keuangan, gimana keuangan kita. Bicara tentang rumah tangga, bicara tentang sekolah anak-anak. Bicara tentang liburan, itu juga penting. Saya senang juga kemarin di hari libur hari raya saya lihat banyak jemaat yang jalan-jalan. Mantap. Ada yang bikin berdua saja. Wah, keren. Bagus ya, jadi liburan bersama. Saya melihat di sini banyak wajah-wajah yang kurang piknik ini. Ayo, yang ada suaminya di samping cubit dia, kita kata Umi itu. Ya, seringlah berlibur ya. Liburan itu ya masing-masing, tergantung berkat kita masing-masing. Tergantung berkat. Apalagi yang paling penting, ada level dari hati ke hati. Ini juga penting ya. Harus punya waktu ngomong dari hati ke hati. Kepada suami istri, kalau ada istri merasa ada sesuatu di suami yang kita rasa ini kayaknya gak bagus, ngomong. Bilang sama dia, Pak, aku sayang sama kamu. Tapi ada satu sifatmu yang menurutku gak bagus. Sering kamu ucapkan itu, waktu kamu ngomong gitu, sakit Pak. Boleh. Atau suami juga begitu, ngomong sama istri, Ma, kamu itu menurutku sudah bagus. Aku senang punya istri kamu bisa banyak tolong aku. Tapi kamu asal begini kulihat, begini. Saya pikir itu nggak bagus. Sering kali asal kita begitu pasti berantem. Itu dari hati ke hati. Ini selalu penting dibuat, ya. Karena ini akan membuat kita bisa saling mengerti. Jadi unek-unek itu harus dikeluarkan. Berikut yang terakhir, keberanian menyelesaikan konflik. Dengar ini juga penting. Dunia mengajarkan sebuah kemunafikan agar kita pandai menyembunyikan konflik. Supaya seolah-olah rumah tangga kita tidak ada konflik. Tapi firman Tuhan mengajarkan agar kita berani menyelesaikan konflik apapun resikonya. Menyelesaikan konflik itu beresiko. Tidak menyelesaikan konflik adalah bom waktu. Banyak hari-hari ini dunia ajarkan, udahlah munafik sajalah, diam-diam saja, enggak usah terbuka lah. Padahal di dalam rumah tangga itu sudah rapuh. Banyak konflik. Iblis bilang udah tutup-tutupi saja. Jangan. Firman Tuhan bilang hari ini harus terbuka, belajar jadi suami istri itu harus menyelesaikan konflik. Seberapa besar pun itu nanti akibatnya enggak apa-apa. Belajar selesaikan konflik. Kalau kita membiarkan konflik tanpa selesai, itu lama-lama kayak bom waktu, nanti satu saat akan meledak. Saya kemarin waktu seminar itu, pas lagi istirahat, saya udah cuci muka, udah segar, saya langsung masuk ke gereja, orang lagi istirahat di luar, ada yang di dalam. Ada satu ibu muda, dia datangi saya. Ibu muda ini datangin saya itu, mukanya pucat, keriput, kurus. Lalu dia bilang, Pak Pendeta doakan saya. Kenapa?
Saya ini anak yang paling tua dari 5 bersaudara. Tapi bapakku itu benci kali sama aku, Pak. Kenapa kok dia benci sama kamu? Gue bilang. Bapakku itu, Pak, dari nenek kami, dari leluhur kami itu punya ilmu-ilmu dukun. Jadi diturunkan sama bapak saya. Dan itu bapak saya udah tua. Dan waktunya dia gak lama lagi dia udah tahu. Dan ilmu itu harus diturunkan lagi kepada anaknya. Dan waktu dilihat yang paling cocok itu ilmunya itu turun ke saya. Karena saya, suami saya, semua keluarga kami sudah mengenal Tuhan. Saya bilang gak mau saya, Pak. Bapak saya bilang, jangan lagi kau mengaku anakku. Anak kurang ajar, kau gak taat sama orang tua. Ini leluhur kita. Masa kau gak menghormati? Gara-gara saya gak mau terima, Pak. Akhirnya ada 2 adik saya perempuan di bawah saya. Mati satu-satu gara-gara tumbal. Mati. Bayangkan ada orang tua yang mau rela melakukan okultisme seperti itu. Sampai 2 anaknya perempuan mati sia-sia gara-gara tumbal. Dia bilang, Pak, aku gak tahu harus buat apa, Pak. Ini kan konflik. Saya bilang harus diselesaikan. Kamu sebagai orang tua. Sampai dia bilang, aku datang ke kampung pun udah malas. Gak apa-apa, datang ke kampung terus baik, berbuat baik sama bapak. Datang ke kampung terus doakan dia berbuat baik. Ada Tuhan yang sanggup menjamah orang tua kita. Jadi ini konflik. Jadi konflik itu harus diselesaikan. Ya, jadi makanya mulai pelan-pelan belajar dari hati ke hati. Kalau enggak, nanti akan terbiasa kita menyimpan konflik yang satu saat kita pasti nggak mau itu akan meledak kayak bom waktu. Itu sebabnya hari ini hindarilah 2 Timotius 2 ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Firman Tuhan bilang begini, kalau kita bertengkar, hindarilah soal yang dicari-cari. Jangan melebar. Kalau tadi kita bertengkar gara-gara anak, jangan melebar. Jangan nanti bulangnya pun udah salah. Sama kok kayak bapakmu, bulangmu pun dulu sama. Yang sudah meninggal pun bangkit lagi. Kita ini bukan cengbeng ya. Membangkitkan orang mati, jangan. Pokoknya fokus. Kalau anak-anak lah fokus. Jangan melebar ya. Jangan bodoh. Itu tidak layak kata firman Tuhan. Yang terakhir, bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik? Yang pertama, jangan umbar emosi. Kalau ada pun masalah, ingat tahan diri. Apa tadi yang pertama? Jangan cepat mendengar, lambat berkata-kata, yang terakhir baru marah. Ya, jangan gampang emosi. Yang kedua, ingat janji nikah. Kalau misalnya udah nggak kuat, udah mau marah, udah mau cerai misalnya kan, ingat lagi janji nikah. Bayangkan waktu ibu-ibu pakai baju pengantin. Bayangkan bapak-bapak waktu pakai jas. Apa yang kita ucapkan waktu kita menikah? Aku menerima engkau, Rifka Bruginting, dalam keadaan susah ataupun senang. Padahal sekarang kita konflik gara-gara susah, gara-gara uang. Ingat itu janji. Aku akan terima engkau dalam keadaan kaya ataupun miskin. Ingat janji nikah. Dan saudara sedang berjanji kepada Tuhan juga. Yang kedua, yang ketiga, ingat visi keluarga. Ingat, perjuangan kita masih panjang. Tuhan masih mau pakai kita semua. Keluarga-keluarga menjadi alatnya yang luar biasa. Yang berikut, coba ingat kebaikan pasangan kita. Jangan kejelekannya saja terus diingat. Coba ingat kebaikannya. Coba ingat ada masa-masa di mana yang waktu itu kita nggak akan bisa apa-apa lagi tanpa dia. Coba ingat itu. Jangan bilang, aduh kalau suamiku om nggak mungkin baik, om nggak mungkin. Sampai ular nanti berkokok baru bisa itu om, nggak mungkin. Kita sendiri nggak yakin. Coba ingat kebaikan. Jangan yang jelek-jelek saja selalu diucapkan. Ingat dia bagaimana dulu kita nggak bisa apa-apa karena sakit. Dia yang tolongin. Ingat suami kita waktu itu. Dia yang cuci baju. Ingat suami kita yang selalu bekerja berjerih lelah untuk cari uang. Ingat juga istri kita yang di rumah kalau nggak ada dia mungkin semua berantakan rumah, anak-anak juga nggak teratur. Ingat itu, saling mengingat, ya. Kita ini saling memerlukan. Dan yang terakhir, mengalah
adalah langkah tepat untuk menyelamatkan keluarga. Suami, belajarlah mengalah. Istri, belajarlah mengalah. Orang tua, belajarlah mengalah. Anak-anak, belajarlah mengalah. Waktu kita mengalah, di sana ada kekuatan Tuhan yang akan terus menolong keluarga kita semua. Amin.